Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello the 8th grade students. How are you today? Welcome to my channel. Anything you want. This time we will study chapter 2. The title is We Can Do It and We Will Do It. Are you ready? Well, students, please open your book when English rings a bell. Today we will learn to state that we can do something and to state that we will do something. Okay, it is time for us to study the first material, expression of ability. What is expression of ability? Expression of ability adalah ungkapan untuk menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Model yang digunakan adalah can, yang artinya dapat, bisa, atau mampu. Anak-anakku, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang bagaimana cara menyatakan kemampuan, coba kalian perhatikan dialog berikut. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Dari dialog ini, kita bisa mendapatkan satu ungkapan yang menyatakan kemampuan, atau lebih tepatnya menanyakan kemampuan, yaitu can you write the message in English? Dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Ini adalah ungkapan menanyakan kemampuan. Dialog berikutnya, kalian perhatikan baik-baik. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Kita bisa mendapatkan satu ungkapan menyatakan kemampuan, yaitu you can ask me the questions in English. Kamu dapat menanyaiku pertanyaan dalam bahasa Inggris. And the next dialogue. Will you sing an English song in Miss Nanny's birthday? I know you can. Okay, I will. But why not you? You can sing too, can't you? I can find the expression of abilities. The first expression is I know you can. And the second is you can sing too, can you? Lena, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Anak yang hebat, ini adalah dialog yang keempat. Kita bisa menemukan satu ungkapan ketidakmampuan dan satu ungkapan kemampuan, yaitu I cannot come on time to the meeting. Saya tidak dapat datang tepat waktu di pertemuan. Ini adalah ungkapan ketidakmampuan menggunakan cannot. Yang kedua, I know you can. Artinya saya tahu kamu dapat. Saya tahu kamu dapat maksudnya di sini adalah saya tahu kamu dapat datang tepat waktu. Pesan yang tersirat, temannya ini bisa datang tepat waktu asal dia mau atau berusaha. Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly, I can, and I will. And this is the last example of dialogue. Ini adalah contoh dialog yang terakhir. Ada pertanyaan menanyakan kemampuan dan responnya, yaitu can you return the book to the library for me please? Dapatkah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku? Responnya atau jawabannya adalah certainly I can and I will. Tentu saja saya bisa dan saya mau. Anak-anakku yang berbahagia, dari 5 dialog tadi kita bisa menemukan
3 jenis ungkapan, yaitu ungkapan menyatakan kemampuan yang pertama, yang kedua ungkapan menyatakan ketidakmampuan, dan yang ketiga adalah ungkapan menanyakan kemampuan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham bagaimana cara menyatakan kemampuan, ketidakmampuan, dan menanyakan kemampuan? Oke, kita akan lebih membahasnya lebih dalam. Anak-anakku, mari kita pelajari pola yang pertama, yaitu pola bagaimana cara menyatakan kemampuan atau expression of ability. Pola yang kita gunakan adalah subjek, kemudian model can, kemudian verb one atau kata kerja pertama, dan diikuti complementary atau pelengkap. Contoh kalimatnya adalah I can play the guitar. Saya dapat bermain gitar. Contoh yang kedua, a tiger can run fast. Seekor harimau dapat berlari kencang. Yang ketiga, they can do the task on time. Mereka mampu mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang keempat, we can make delicious pancake. Anak-anak, kalian perhatikan, dari semua kalimat yang ada setelah can, kita menggunakan kata kerja pertama, kata kerja dasar tanpa tambahan apapun. Yang pertama kita pakai play, yang kedua run, ketiga do, dan yang keempat make. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. The second pattern is the expression of inability. Pola yang kedua adalah ungkapan untuk menyatakan ketidakmampuan. Polanya hampir sama dengan yang tadi untuk menyatakan kemampuan, cuma ditambahkan not setelah model can. Cannot artinya tidak bisa, tidak mampu, atau tidak dapat. Pola lengkapnya subjek plus cannot atau can't, kemudian verb one and complementary. Contohnya, my mother can't run fast. The boy cannot dance. I cannot fix your car. They can't ride bicycle. The girls cannot play football. Kalau kita artikan satu persatu, artinya ibuku tidak dapat berlari kencang. Anak laki-laki itu tidak dapat menari. Saya tidak mampu membetulkan mobilmu. Mereka tidak dapat mengendarai sepeda. Dan yang terakhir, anak-anak perempuan tidak dapat bermain sepak bola. Pola yang ketiga adalah pola menanyakan kemampuan. Polanya hampir sama dengan menyatakan kemampuan. Bedanya can mendahului subjek. Pola lengkapnya can kemudian tambah subjek, diikuti verb one atau kata kerja pertama, dan diikuti pelengkap atau complementary. Jangan lupa menambahkan tanda tanya atau question mark. Contoh kalimatnya, can she ride bicycle? Dapatkah dia naik sepeda? Kalau kalian yakin dia dapat, kalian bisa menjawabnya yes she can atau certainly. Kalau dia tidak dapat, kalian bisa menjawabnya dengan mengatakan no she can't
Atau jika kalian tidak yakin, kalian bisa menjawabnya dengan I am not sure. Contoh kalimat yang kedua, can you play harmonica? Bisakah kamu bermain harmonika? Jika kalian bisa bermain harmonika, kalian bisa menjawab dengan yes I can atau of course. Atau juga bisa certainly I can. Yang ketiga, can he speak English well? Artinya, mampukah dia berbicara bahasa Inggris dengan baik? Kita bisa menjawabnya dengan yes he can atau no he cannot. Atau respon yang lain, of course he can. Yang keempat, can you sing an English song? Dapatkah kamu menyanyikan lagu berbahasa Inggris? Nah, jika kalian dapat, kalian bisa menjawab dengan of course atau juga bisa menjawab yes I can. Kalau tidak bisa, no I cannot atau no I can't. Oke anak-anak, kita sudah pelajari pola menyatakan kemampuan, menyatakan ketidakmampuan, dan menanyakan kemampuan. Saya harap kalian paham dengan penjelasan saya. Anak-anakku yang selalu bersemangat belajar, selain kita menggunakan model can, sebenarnya ada cara lain untuk menyatakan kemampuan, yaitu kita menggunakan to be able to. Polanya untuk yang menyatakan kemampuan adalah subjek, kemudian to be, yaitu to be-nya s, m, atau a, kemudian able, lalu diikuti to infinitive atau kata kerja dasar. Untuk menyatakan ketidakmampuan, kita tinggal menambahkan not setelah be. Sedangkan untuk menanyakan kemampuan, kita meletakkan be di awal kalimat, baru diikuti subjek, kemudian able, to infinitive, dan complementary atau pelengkap. Jangan lupa menambahkan tanda tanya. Arti be able to sama dengan can, yaitu dapat, mampu, atau bisa. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Yang pertama, she is able to sing well. Dia mampu menyanyi dengan baik. She menggunakan to be is, ya. Kemudian kata kerjanya adalah kata kerja dasar menggunakan to, yaitu to sing. Untuk kalimat negatifnya atau menyatakan ketidakmampuannya menjadi she is not able to sing well. Dia tidak mampu menyanyi dengan baik. Dan pertanyaannya, is she able to sing well? Apakah dia mampu menyanyi dengan baik? Responnya atau jawabannya yes she is atau no she isn't. Yang kedua, contoh yang kedua dengan subjek yang berbeda, yaitu I. I am able to play chess. I am not able to play chess. Are you able to play chess? And the response is yes I am or no I am not. Saya dapat bermain catur. Saya tidak dapat bermain catur. Pertanyaannya, dapatkah kamu bermain catur? Menjawabnya, ya, saya dapat atau tidak. Yang ketiga, kita menggunakan subjek be. Subjek be, kita harus menggunakan be are. Kalian masih ingat kan penggunaan to be untuk subjek yang berbeda? Pasti masih ingat ya. Oke, kalimatnya we are able to do the exercises. We are not able to do the exercises. Are we able to do the exercises? Yes, we are. No, we aren't. Oke anak-anak,
Kalian sekarang saya harap sudah bisa membuat kalimat menyatakan kemampuan, ketidakmampuan, dan menanyakan kemampuan menggunakan model can atau menggunakan be able to. Selamat berlatih ya. Well class, it is time for me to say goodbye to you. Don't forget to visit my channel next time. Bye bye, thank you so much. Sampai jumpa lagi anak-anak. Jangan bosan-bosan untuk datang ke channel saya ya. Semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.